Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Raditya Aldima. Nama saya Kamal Nurpala. Nama saya Andika. Nama saya Muhammad Ajril. Nama saya Awaludin. Nah, di sini kita bakal mengadakan podcast tentang kesibukan di dunia lah pokoknya. Kalau misalnya kita kayak contohnya kita lagi kerja terus tiba-tiba ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya azan. Bagi mereka-mereka ini lebih milih apa lah gitu ya pokoknya ya. Mulai aja nih Lu orang sebagai apa? sebagai host. Berarti ya kan kalau yang nanya-nanya kan host kan. Ya. Kamal deh nih. Kalau misalnya lu dari lagi perjalanan nih. Terus lu tiba-tiba apa tuh namanya? Ada azan. Iya. Lu lebih milih langsung nyari masjid terdekat atau sholat di jalan? Ya kalau saya sih langsung mencari masjid terdekat atau SPBU lah. Mungkin kan di SPBU juga ada musola gitu. Nah, Gitu. jangan terlalu kaku apa kawan? Slow bae, kita mah slow bae kan kata Teguh guys, slow bae. Nah, kalau misalnya hal tersulit kan pasti semua orang nggak begitu gampang buat melaksanakan sholat 5 waktu ya. Ya. Nah, yang paling sulit sholat pada saat di waktu apa? Paling sulit sih kalau menurut saya waktu subuh. Karena kan namanya tertidur gitu. Kadang susah buat bangun juga kalau di waktu subuh. Pules ya Mal. Pules. Iya. Tapi hati-hati jangan sampai kagak bangun-bangun. Aduh. Darurat itu. Bangun itu mah. Tibra. Bangun. Awal. Ya. Awal kan terkenal di sekolah kan tidur mulu. Berarti kan pekerja nih. Enggak juga. Pekerja. Berarti kalau misalnya kayak begitu Pengacara pekerja. lebih. Pengacara, pengangguran banyak acara nih. Yes. Lebih tepatnya. Oke gini Wal. Kalau misalnya lu lagi kerja, Iya. terus ya kan mungkin istirahat kerja itu kan jam 12 ya. Iya, benar. Nah mungkin kalau misalnya lu kerjaan lu lagi banyak nih, terus tiba-tiba ada azan duhur, Iya. lu mendingan azan sholat duhur atau lu lanjutin kerjaan lu yang lagi banyak ini? Sholat zuhur lah. Kalau kita bisa lanjutin ajan, ntar yang ajannya siapa? Kan kita nih yang ajan. Bukan begitu Wal. Itu bukan begitu. Salah Wal. Salah. Sholat bukan azan, sholat ya. Iya. Ya kalau misalnya azannya berarti kan lu harus siap-siap dari sebelum azan zuhur. Sholatnya lu mendingan sholat dulu apa lanjut kerja gitu. Ya, sholat lah. Sholat. Tuh. Ya karena apa alasannya? Ya, seburuk-buruknya manusia, sholat tetap dilaksanakan. Oke, bagus Wak. Si Ajril nih, apa halangan terbesar di saat kerja untuk menjalankan sholat? Halangan terbesar saat kerja itu ketika kerja lagi lembur dan emang nggak boleh ditinggalkan pekerjaan itu. Ya, Nah itu yang terberat sih. yang Gue pengen sholat, cuman ya emang belum nggak diizinin sama atasan. sama atas. Berarti kamu harus bisa untuk protes ke atasan dong, karena kan masalah agama. Iya sih betul. Tapi kadang lu pernah kayak komplain ke atasan lu nggak, kayak karena lu tuh bisa dibilang dilarang sholat lah, kasar bahasanya tuh. Gue sih pernah sih izin gitu. Cuman ya emang belum boleh katanya, ya bisa nanti aja deh Jril. Ya udah sih kata gue. Tapi sering atau enggak tersebut? Dibilangnya bisa sering atau enggak itu? Enggak sih, kalau lagi lembur doang. Kalau lagi lembur doang. Ya, Oke. jadi gua kalau emang nggak diizinin ya bisa gua nanti aja soalnya. Nanti aja. Ya digodok kalau nggak. Oke, Drill. Lu bagaimana cara menanggungjawabkan pekerjaan dengan bisa dibilang amal ibadah lu? Diseimbangkannya bagaimana caranya? Mantul. Pertanyaan. Pertimbangannya ya lu harus seimbang, jadi kerja tuh waktu kerja, sholat. Cara menyeimbangkannya ya gimana ya? Bisa nyimbanginnya kalau emang lagi nggak lembur. Ya kalau misalnya lu lagi libur deh,
Oh, Nyimbanginnya gimana? kalau lagi libur. Kalau misalnya lu bukan libur, bisa dibilang kayak sorry lu kerja tapi nggak terlalu sibuk, tapi lu ada pasti kan namanya manusia ada sisi di mana lu tuh males. Nah itu lu menyimbangannya gimana tuh, melawan diri lu sendiri? Ya semalas-malasnya gue kalau sholat sih gue harus paksain ya. Karena itu emang kewajiban manusia. Nah, tapi gini, gua ada pertanyaan yang mungkin nggak bakal semua laki-laki jawab dengan jujur nih. Ya. Terakhir lu sholat Jumat kapan? Terakhir sholat Jumat. Ya. Ya minggu kemarin anjir. Minggu kemarin itu beneran lu sholat apa cuman bohong-bohongan deh? Itu serius gue sholat sih. Serius sholat? Iya. Oke. Dan lu tahu nggak apa hukumnya tidak sholat Jumat sama sekali? Maksudnya bilang, hati kita bisa tertutup. Oke. Terus muka sih. Ya, gue cuma tahu katanya hati kita tuh kalau ditutup. Dan sama mungkin gue tambahin kali ya. Ya. Mungkin bisa dibilang lu lebih ke apa sih namanya? Disuruh apa sih? Gue pernah ngeliat paribasa katanya lu harus syahadat ulang. Syahadat ulang. Iya, syahadat ulang. Oke. Dik, Oke. bagaimana pendapatmu di saat orang-orang azan berkumandang lebih memilih untuk bekerja, menghiraukan azan tersebut, menghiraukan waktunya sholat? Menurut gue sih itu pemilihan yang sangat bodoh. Dobo, kalau misalnya bahasa Cirompong bisa dibilang dobo ya. Iya, soalnya kan sholat kan ini ya salah satunya kan membuka pintu rezeki. Nah, yang jualan ini nggak mau sholat, gimana mau dapat rezekinya dia? Betul. Setuju tuh. Apakah saat kamu bekerja itu alasan terbesar kamu untuk saat kamu bekerja, apakah itu alasan utama kamu untuk tidak melaksanakan sholat? Enggak. Enggak, kenapa? Kan pasti ada alasannya dong. Iya. Alasan terbesar. Iya, Buat nggak sholat. alasan terbesar. Ya sibuk-sibuknya kita kan ya. Emang harus sholat. Setuju. Kan Setuju. kita juga sering lihat klip-klip orang TikTok yang orang lagi sakit masih bisa sholat kan. Terus orang misal pilot kan dia bisa ninggalin pekerjaannya kan. Iya. Nah sholat walaupun nggak bisa wudhu, makanya tayamum kan. Tayamum. Nah, Sedangkan kita yang misal kerjanya di pabrikan gitu, yang masih sehat, masih nikmat sehat walafiat, sempat-sempatin lah sholat. sempat sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Jadi gue sih itu aja. Itu aja menurut pendapat lu untuk orang-orang yang memilih lanjut bekerja lah paribasanya. Wal, Ya. lu harusnya tahu kan sebagai umat Islam Ya. seberapa besar dosa yang didapatkan ketika ya mungkin semua orang nggak bakal jujur kalau kita tanya lu habis masturbasi nggak sih gitu kan? Ya. Ya. Itu seberapa besar dosanya ketika lu setelah masturbasi lu melakukan sholat? Ya, dalam ajaran Islam sih kalau misalnya dihitung seberapa besar dosanya sih itu mah kayaknya cuman Allah yang tahu seberapa besar kita dosa habis masturbasi terus sholat ya. Ya. Tapi Ya, menurut lu bagaimana tuh pendapat lu tentang orang yang melakukan hal seperti itu? ya menurut gua sih itu joroknya jorok dari kebangetan jorok ya. Habis masturbasi terus sholat, apalagi sholat Jumat ya kan? Iya. Karena nggak ada ya. Iya, jorok banget Itu bisa dibilang otaknya dangkal bahasa Iya. ada kasarnya mah dikit. Bahasa kasarnya mah bener itu, bener-bener dangkal tuh. Dangkal, nggak ada otaknya itu. Iya. Oke, mungkin podcast dari kita sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun bahasa yang kurang mengenakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.